Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di pesawat coding Arso Deva. Dan Anda adalah pengunjung pertama di video pertama. Ya, langsung saja tanpa menunggu basa-basi. Pada video pertama kita kali ini, kita akan mendeploy Project Django. Apa itu? Sebuah artikel biasa, blog seperti itu. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dengan project ini? Ya, pertama kita bisa lihat detail. Nah, sederhana. Tapi ini itu adalah media file, teman-teman. Ya, ini media file. Lalu kalau kita create, selamat datang. Lalu isinya untuk pertama kalinya. Lalu gambarnya kita pilih yang ini aja. Baik, kita send. Nah, inilah yang tampil teman-teman. Kita ke home, lalu bisa ke delete. Are you sure? Yes. Nah, ke delete dia teman-teman. Kalau di update juga bisa. Misalnya kawan aja. Nah, selamat datang kawan. Seperti itulah gambaran singkatnya dari project pertama kita. Kita akan mendeploy project ini ke website secara online. Kemana? Kalau yang kali ini kita akan mendeploynya ke cPanel, teman-teman. Domanesia adalah salah satu layanan hosting berbasis cPanel yang terkenal di Indonesia. Domanesia menawarkan performa website yang sangat cepat. Hal ini terbukti karena didukung oleh SSD NVMe. Juga menawarkan gratis domain, keamanan SSL, serta berbagai macam fitur menarik lainnya. Nah, semua itu bisa didapatkan dengan pembelian minimal paket hosting super yang sudah cukup murah dengan 40 ribuan per bulan. Kalau dihitung setahun, maka 516.000. Dengan harga segitu, kita mendapatkan beberapa keuntungan yang menarik. Dan yang gak kalah penting, yaitu fitur SSH. Sebagai sarana kita untuk membuka terminal cPanel lewat terminal lokal. Domanesia juga mendukung berbagai macam teknologi seperti PHP, Python, Ruby, Node.js, dan lain-lain seperti yang telah tertulis di sini. Tidak hanya itu, bila kita kesulitan dalam permasalahan teknis, tim support siap membantu dan fast respond. Saya berkali-kali meminta bantuan ke tim support yang mungkin sepele, tapi tim support tetap membantu. Bila ingin mendapatkan promo lebih, teman-teman bisa menggunakan kupon Arso Deva Hosting untuk pembelian share hosting dan Arso Deva VPS untuk pembelian VPS dan dapatkan potongan sebesar 30%. Wow. Untuk metode pembayaran, kita bisa menggunakan transfer Bank Mandiri, BCA, dan juga kita bisa menggunakan pembayaran KRIS, lalu ada Alfamart dan Indomart. Mudah ya? Buruan, tunggu apa lagi? Klik link di kolom deskripsi dan miliki domain gratis dan hosting murah. Lalu mulai viralkan websitemu. Untuk langkah-langkahnya kita bisa lihat di artikel yang saya dibuat. Nah ini ya teman-teman ya. Kesulitan hosting Python Django 3.2 di cPanel. Begini caranya. Untuk melakukan deploy ya teman-teman, saya sediakan file projectnya. Kalau teman-teman punya file sendiri, bagus. Kalau memang ingin sekedar latihan, nggak apa-apa nih. Saya sediakan file projectnya. Baik, tanpa menunggu basa-basi, ayo kita lakukan. Pertama, mau saya clone dulu.
Oke, jadi teman-teman nih, sudah saya clone, langsung kita aja ke step selanjutnya. Saya pindahkan aja dulu ya, biar gampang. Langkah yang pertama, pastikan pengaturan urls.py telah siap. Pastikan media URL, media root, dan static URL, static root telah diatur. Oke, media root dan static root ya di url.py. Itu di sini. URL. URL. Nah, ini dia. Nah, ini untuk namanya pengaturan media ya teman-teman. Kalau kita misalnya ingin mengirim gambar gitu kan, mengupload gambar, mengupload file, nah di media. Nah, perlu kalian ketahui, teman-teman ketahui, sini ada serve. Serve ini diimport dari from django.views.static import serve. Begitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini pengaturan dan penamaannya. Lalu settings ini kita import di django.conf import settings. Oke. Lalu karena media sudah berarti tinggal statiknya teman-teman. Statik. Nah, seperti inilah pengaturan statik yang ada di URLs. Baik, kita save. Kita lihat teman-teman ya, apakah sama. Oke, sama. Selanjutnya, pastikan pengaturan settings.p telah siap. Pastikan aplikasi yang telah kamu buat dengan Django telah tersedia di install apps dengan format sebagai berikut. Nah, di sini tertulis home apps.config. Nanti saya jelaskan kenapa seperti itu ya teman-teman ya. Kita ke settings dulu, ke install apps. Nah, ini dia. Sudah tersedia ya teman-teman. Sudah tersedia. Nah, kenapa di sini home.apps.config? Nah, home ini itu merujuk ke aplikasi yang kita buat, yaitu yang ini, home.apps sini, lalu home config. Seperti itu teman-teman. Itulah yang kita tulis di install apps. Ada sih orang-orang yang menulis cuma begini. Nggak apa-apa, nggak masalah, tapi saya tulisnya begini saja. Lebih mirip dengan teman-teman yang di atas, gitu aja. Lalu pengaturan selanjutnya, pengaturan templates directory. Oke, seperti ini. Sudah. Selanjutnya, pastikan static URL beserta teman-temannya ya. Seperti ini formatnya. Baik, kita ke static URL. Oke, seperti ini. Bisa kalian lihat static URL, static dirs, dan lain-lain. Ini itu bebas ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin bikin yang dengan nama lain, gak masalah. Mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan yang lain, terbiasa dengan yang lain, gitu kan. Nah, boleh digunakan. Misalnya kayak ini image kan, atau style gitu kan. Ini juga sama. Bisa image apa
dir dir gitu, terserah. Silahkan teman-teman. Yang lain juga sama, tapi untuk sekarang saya gunakan yang ini. Baiklah, karena sudah, selanjutnya pengaturan Python di cPanel Domainisia. Oke. Nah, di sini kita disuruh login teman-teman ya, dengan beberapa langkah ya. Langsung saja kita sampai sinilah. Oke, sampai sini. Kita coba. Ya, kita matikan dulu aja. Nggak usah ya, nggak usah lah. Oke teman-teman, kita sudah masuk di cPanel sekarang. Selamat datang. Nah, apa langkah selanjutnya? Scroll ke bawah, cari menu software, lalu klik Python Setup. Oh, yang lambangnya seperti ini ya. Baik, baik. Setup Python App. Lalu kita create application. Kita create application. Nah, di sini kita disuruh membuat 3 pengaturan. Yang pertama itu Python version, aplikasi root, dan aplikasi URL. Oke. Nah, di sini ya teman-teman, kita memilih yang latest version. Tapi kalau ada yang recommended, tulisannya misalnya di sini dalam kurung recommended, mana yang ini? Ada tulisan recommended di sininya. Nah, kita pilih yang itu. Tapi karena di sini nggak ada, maka kita pilih yang 3.8.6 yang paling baru. Lalu untuk application root kita beri nama project blog gitu aja. Lalu untuk application URL ini adalah domain kita teman-teman. Silahkan teman-teman pakai domainnya masing-masing. Saya pakai yang site. Oke. Sudah tiga-tiganya Python version, application root, dan application URL. Kita create. Oke, selesai. Lalu kunjungi alamat dengan mengetikkan alamat di browser kalian atau bisa klik open di samping aplikasi URL. Ya, betul teman-teman. Kalau kita mau mengunjunginya, kita tinggal klik aja di browsernya. Tapi kalau pengen cepat, ya ada open nih. Boom. It works. Oke. Berhasil teman-teman. Python-nya. Belum project-nya nih. Nah, selanjutnya. Oke, sudah tampil ya. Buka terminal lokal apa saja. Kali ini admin menggunakan terminal Gitbash, masuk ke aplikasi domain melalui SSH. Nah, kita gunakan terminal lokal lalu masuk ke dengan SSH. Formatnya seperti tadi ya teman ya. SSH user name domain Indonesia. Nah, yang kita login dengan username itu daftar dengan username. Lalu add domain utama. Ini adalah domain utama yang kita beli yang .com, .id dan sebagainya. Nah, gunakan itu. Domain utama, bukan domain-domain yang kedua, ketiga ya teman-teman. Domain utama yang kita beli sepaket dengan share hosting kita. Nah, kita gunakan yang itu. Untuk kali ini saya percepat ya. Karena ini bersifat rahasia. Nah,
Ini kita adalah email yang kita dapatkan setelah kita berhasil melakukan pembelian. Seperti yang kita ketahui, nah ini detail loginnya ya teman-teman. Nah, kita gunakan ini untuk masuk ke dalam terminal SSH kita. Oke, berhasil. Lalu ngapain? Berhasil. Kembali ke dashboard aplikasi Python, lalu copy virtual environment di bagian atas dashboard dengan klik link tersebut. Oke. Nah, di mana itu? Di sini teman-teman. Nah, nih, virtual environment. Yang ini kita klik. Lalu masuk ke terminal SSH kita. Lalu kita paste. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu shortcutnya, tadi saya langsung saja ya, harusnya saya tunjukkan gitu. Kalian bisa gunakan ini, paste. Kalau enggak nih, tadi saya pakai shortcut shift insert begitu. Oke, sudah masuk kita. Sekarang kita berada di virtual environment. Setelah itu upgrade pip dan install dependensi lainnya. Oke. Berarti yang pertama kita upgrade pip dulu. Pip install upgrade pip. Selanjutnya pip install Django. Oke, yang terakhir pip install pillow. Karena tadi kita pakai image ya, jadi kita harus sediakan dependensi pillow. Oke, selesai. Mulai membuat Django Admin Start Project aplikasi kalian. Jangan lupa titik. Nah, ini. Di sini kita buat dulu ya. Django Admin Project. Nah, perlu teman-teman ketahui, kecil sekali. Yang ini kita harus sama, dengan project lokal kita. Kalau beda, boleh sih, tapi ntar pengaturannya itu akan sedikit banyak yang berubah. Nah, kita kan nggak mau kan, lah mending langsung saja yang sama begitu. Lalu kenapa titik? Nanti saya jelaskan. Oke, sudah kita buat. Kembali ke file manager. Baik, file manager ya. Ke file manager. Lalu mana dia? Nah, ini. Setelah itu ke aplikasi yang sudah dibuat, berarti project blog yang ini. Kita klik 2 kali. Pilih passenger underscore wsgi.py, lalu klik edit. Ini berarti edit. Lalu hapus semua, lalu tuliskan from website.wsgi import application. Oke. From website.wsgi import application. Sudah? Oke, sudah.
Sip, kita close. Nah, ini saya jelaskan sedikit kenapa kita tadi pakai titik. Kalau kita nggak pakai titik, nanti pas kita masuk ke sini, belum. Kita nggak langsung nemu ini. Kita nemu satu folder lagi namanya website. Nah, kita harus masuk lagi baru bisa nemuin begini. Makanya biasanya seperti itu di sini tuh di cPanel tuh gagal kalau deploy. Makanya ini tuh harus seperti ini teman-teman. Dia harus kelihatan seperti inilah. Kenapa? Tidak tahu juga. Jadi kita itu pengennya itu setelah masuk ke website langsung nemu pengaturan seperti ini. Makanya kita perlu titik di belakangnya. Kalau kita nggak kasih titik, nanti kita itu masuk sini website, folder website lagi, baru masuk, baru nemu ini. Nah, kita kan nggak mau. Seperti itu. Baik, sudah. Lalu diapain? Udah. Oh, ke settings.py. Oke, lalu edit allowed host. Oke. Website, settings.py, klik edit. Kita ke host, kita tulis domain kita. Tadi kita pilih blog.artso.site. Semoga benar. Sip. Kembali ke dashboard aplikasi Python lalu klik restart. Oke. Restart. Mana dia? Nah, ini di aplikasi Python tadi kita buat restart. Belum. Sudah. Kunjungi domain lagi. Oke, kunjungi domain lagi. Pakai gini aja. Beng, jadi teman-teman, Django-nya berhasil terinstall. Django-nya, project-nya belum. Oke, tapi ini sudah bisa ke tahap selanjutnya. Baik, setelah itu, nah ya sama ya, kita ke mengupload file lokal ke cPanel. Buka folder aplikasi Django lokal, blog, website, media static, template, dan db_skleet3 dan kompres menjadi website zip. Oke, kita ke project lokal. Nah, di blok ini ya, aplikasi, media, static, template, dan juga database. Klik kanan. Kita kok add to archive. Nah, kita pilih zip. Gak bisa yang lain, kita harus pilih zip. Kenapa? Coba saja. Pasti error. Oke, jadi selanjutnya masuk ke folder website lalu blog settings.py dan URLs. Oke. Sama ya, berarti sekarang ke website, settings sama URLs. Ini kita jadikan zip. Nah, ini biar beda aja ya. Biar beda kita kasih URLs. Oke, jadi kembali ke cPanel Domainisia, masuk ke file manager, lalu upload sejajar dan passenger underscore wsgi. File manager sejajar dengan passenger underscore wsgi. Artinya masih di atas. Nah, di sini. Berarti di sini kita upload. Upload. Habis itu drop file. Suruh ngapain? Oh, drop file ya. Suruh drop file. Sejajar dengan ini.
Nah, yang ini. Bukan itu, ini. Nah, sup. Oke. Sudah. Habis itu drag and drop ekstrak. Oke, ekstrak. Kita ekstrak. Selesai. Ini dia. Tara. Nah, ini filenya boleh kita hapus atau enggak akan berpengaruh. Soal ini kan kompres ya, kado gitu kan. Kalau teman-teman mau hapus silahkan saja dihapus, tapi saya simpan dulu lah. Simpan dulu. Lalu langkah selanjutnya, masuk ke folder website, upload file lokal website yang sudah dengan urls.py. Oh, berarti ini yang URLs itu ya. Nah, sudah di sini. Nah, di sini URLs. Kita drag and drop. Belum di-upload, pinter. Oke, drag and drop. Selesai. Lalu di ekstrak. Boom. Selanjutnya masuk ke file settings.py lalu ubah allowed host. Oh iya. Jadi gini teman-teman, kenapa kita masuk lagi ubah lagi allowed hostnya? Karena file urls.py yang sebelumnya itu ketimpa sama urls yang kita upload. Jadi ya pasti berubah semuanya. Nah, makanya kita edit. Apa tadi sih? Kok URLs settings? Settings kan? Iya, settings. Nah, nih kita jadikan domain kita. Save. Close. Sudah. Kembali ke dashboard aplikasi Python lalu restart. Ke aplikasi Python, restart. Lalu kunjungi domain maka aplikasi berhasil di deploy. Oke. Kita kunjungi. Dan belum. Jadi teman-teman, ini dia artikel list. Kok biru semua, mana putihnya gitu kan. Nah, perlu teman-teman ketahui, ini tuh warnanya biru karena CSS-nya itu di yang ini tuh ada di tag HTML, makanya bisa. Tapi yang di file CSS itu nggak bisa tuh. Yang warna putih itu kan nggak ada tombolnya aja. Nah, makanya ini static filenya belum bisa. Coba kita lihat ke dalam detail. Oh, tapi medianya bisa. Tapi gede banget. Gede banget. Oke, 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 oke. Nah, selanjutnya apa ini? Selanjutnya, untuk mengaktifkan file static masuk ke terminal. Nah, ini agak tricky teman-teman. Soalnya ini kan bukan apa namanya? Bukan sesuatu yang sering dibuat. Ini kita ngakali. Jadi ini bukan layan terbaik ya teman, cuman bisa. Cuman bisa. Ini agak tricky. Soalnya ini ya begitulah, kita lihat aja. Jadi stepnya itu yang pertama ya, ada beberapa step. Kadang-kadang tidak sampai step tertentu bisa, tapi kadang-kadang harus sampai step tertentu baru bisa. Nah,
Biasanya kalau statik ini tuh dia hubungannya dengan URL, teman-teman. Nah, ini biasanya saya itu ubah dulu, misalnya gini, kita save, lalu ke lagi, dokumen dot underscore root kan ya, betul ya? Iya betul. Sudah selesai, saya ke aplikasi Python, lalu restart. Kita kunjungi lagi. Mana dia? Belum bisa, masih gagal. Kalau yang tadi kan, nah step selanjutnya kita collect static Python manage.py collect static. Oke, lalu kita restart lagi. Kita ulang. Boom, masih belum bisa. Masih belum bisa. Oh, sudah bisa. Sudah bisa, teman-teman. Yaitu, jadi gitu-gitu ya, teman-teman. Karena kita itu sifatnya online, jadi browser kita itu kalau mengunjungi domain tertentu dan pernah kita kunjungi, biasanya itu historinya disimpan gitu ya. Historinya disimpan di cookie. Jadi kalau kita kunjungi domain tersebut lagi, nggak diambil datanya, tapi diambil dari history browsernya. Makanya teman-teman, usahakan dalam mendeploy itu ada dua browser. Biar apa? Biar satu itu untuk apa, pengaturan, yang satu untuk pengecekan, ya. Nah, di sini saya pakai Microsoft Edge. Lalu semua pengaturannya itu adalah tidak menyimpan history dan cookies. Jadi ntar kayak kalau saya close, semua datanya hilang. Begitu teman-teman. Ya, berhasil nih. Tara, sebenarnya masih ada step banyak sih tadi, cuman rupanya pakai step kedua bisa. Jadi begitu ya teman-teman. Pokoknya kalau statiknya itu belum terload, terload aktif gitu ya, belum aktif. Nah, teman-teman tuh kunjungi apa yang salah itu biasanya di uls.py itu teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai contohnya teman-teman ya, saya ingin mendemonstrasikan kalau misalnya teman-teman tuh dapat error ya kan. Misalnya kayak gimana ya? Saya bikin error dulu. Bikin error. Menarik. Bikin error. Di mana ya? Oh iya, di sini misalnya. Di URL. Kita misalnya apa ya, kita ketik. Nah, ini aja. Ini kita ketik. Kita save, close, start. Kalau kita kunjungi domain, masih ini. Atau enggak, ini sebenarnya tuh error teman-teman. Tapi gara-gara browsernya nyimpan, jadinya begitu. Coba kita pakai browser lain. Menarik. Bukan seperti ini errornya. Pokoknya begitulah ya teman-teman ya. Misalnya nih teman-teman itu dapat error. Sorry, something went wrong gitu kan tulisannya. Something went wrong. Nah, teman-teman gak usah bingung. Sebentar saya ubah dulu ya. Di setting siapa ya URL dulunya. Teman-teman gak usah bingung. Caranya kita ke sini, kita ketikkan Python
manage.py cek. Nah, di sini kan no issues ya. Kalau something went wrong, ketika kita kunjungi domainnya, something went wrong, terus sini tertulis teman-teman apa yang harus kita perbaiki gitu kan, apa yang salah gitu. Nah, kadang-kadang orang bingung, loh ini salahnya di mana saya ngecek gitu kan. Nah, kalau mau ngecek begitu saja python manage.py cek. Oke, berhasil teman-teman. Kita berhasil mendeploy Django. Untuk video kali ini berhasil. Nah, kedepannya saya akan membuat video yang lebih baik, project yang lebih baik maksudnya. Ini kan kita kan manual ya, uploadnya manual. Uploadnya manual. Nanti kita akan coba gimana mengupload menggunakan Git version control nih. Jadi kita nggak perlu lagi copy paste, kopas, tinggal Git push. Nah, langsung kayak di Heroku gitu. Cuman agak sedikit manual lah, sedikit. Sedikit saja manual. Oke. Okay? Like and share, subscribe, klik loncengnya ya teman-teman untuk mendapatkan video-video yang lebih terupdate dan bermanfaat.